warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan iman. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ketidaktahuan kepada zaman sains seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu dosen tasawuf, Ibu Maryam Munjiat, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengertian, tujuan, dan sumber-sumber ajaran tasawuf. Mari ke video yang pertama, yaitu pengertian tasawuf. Jadi materi yang pertama yaitu tentang pengertian akhlak tasawuf. Tapi sebelum memahami secara mendalam apa itu akhlak tasawuf, jadi kalimat akhlak tasawuf kalau kita tarik ke dalam bahasa Arab itu sama seperti dengan bentuk idhofah, yaitu penggabungan dua kalimat dijadikan satu, yaitu antara kalimat akhlak dengan kalimat tasawuf. Maka untuk lebih memudahkan mengetahui apa itu akhlak tasawuf, maka akan saya cacak satu persatu definisinya, yaitu antara definisi akhlak dengan definisi tasawuf. Yang pertama adalah definisi akhlak. Pertama yaitu menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu. Lalu menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah daya kekuatan, sifat yang tentram dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Lalu menurut Muhyiddin Ibnu Arabi, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Menurut Syekh Makarim, akhlak adalah sekumpulan keutamaan maknawi dan tabiat batin manusia. Lalu yang terakhir yaitu menurut Al-Farif Al-Hayani, akhlak adalah ungkapan untuk menunjukkan kondisi yang mandiri dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa didahului perenungan dan pemikiran. Itu definisi akhlak. Nah, setelah mengetahui definisi akhlak, kita menuju ke definisi tasawuf. Jadi menurut ulama tasawuf atau orang yang ahli dalam tasawuf, yang pertama adalah menurut Imam Junaid al-Baghdad, tasawuf yaitu mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah, atau keluar dari budi perangai yang tercela dan masuk kepada budi perangai yang terpuji. Lalu menurut Hasrun Nasution, tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan bagaimana seseorang Islam bisa sedekat mungkin dengan Tuhannya. Lalu menurut Syekh Abu Hasan, tasawuf adalah praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Lalu yang terakhir menurut Amin Syukur, bahwasanya tasawuf merupakan sistem latihan dengan kesungguhan untuk membersihkan, mempertinggi dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu pengertian tasawuf. Nah, jadi dari kedua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya tasawuf merupakan salah satu aspek historis Islam sebagai perwujudan dari ihsan yang berarti kesadaran adanya komunikasi dan dialog langsung oleh seorang hamba dengan Tuhannya. Atau akhlak tasawuf adalah tabiat atau perangai untuk mengetahui bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Sumber ajaran tasawuf dikutip dari buku Gerbang Tasawuf. Dalam mukadimah buku beliau, Ibnu Khaldun telah mengulas bahwasannya tasawuf dikategorikan sebagai sebuah disiplin ilmu. Dalam ulasan beliau, ditinjau dari segi aspek sumber, tasawuf dikategorikan sebagai salah satu ilmu syariah, yakni bersumber dari syariat Al-Quran dan hadis yang tidak melibatkan akal sebagai pemikiran yang berperan dalam ilmu ini.
Meskipun sekarang muncul sebagai sebuah disiplin ilmu, namun tasawuf tetap menjadi sebuah ilmu syariat yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pada saat itu tasawuf masih berupa bentuk ibadah semata. Terima kasih. Tujuan mempelajari akhlak tasawuf ada dua bagian. Yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan yang kedua adalah untuk menciptakan dan memantapkan manusia kepada akhlak yang mulia dan menjadi semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemantapan tauhid yang kuat dan sikap-sikap terpuji yang mencerminkan perilaku pendekatan kepada Allah, dan meninggalkan kehidupan keduniawian yang bersifat menuju ke arah kebinatangan.